Berjuanglah, berusaha. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya, terima kasih juga atas waktunya. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang 7 jurus guru BK hebat yang sudah beberapa hari lalu ada BIMTEK di Manado, dan untuk aplikasinya diterapkan di sekolah masing-masing. Saat ini saya akan berbagi praktik baiknya kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali pertemuan kita, sebelumnya saya mengenalkan 7 jurus guru BK hebat itu ada apa saja. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk guru BK, tapi bisa juga diterapkan kepada Bapak Ibu guru. Arahnya kemana? Nah, arah Bapak Ibu guru nanti mengetahui 7 jurus ini adalah ditekankan pada guru wali. Jadi sekarang ada guru wali. Nanti bisa kalian terapkan untuk menangani anak-anak yang jadi anak wali kita. Misalnya ada masalah atau ada kasus atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dalam kemampuan anak wali tersebut, kita bisa gunakan aplikasikan 7 jurus ini. Dalam 7 jurus guru BK hebat, yang pertama ada kenali potensi. Kenali potensi ini mengenali potensi anak-anak kita supaya mereka dapat berkembang secara optimal. Baru jurus yang kedua ada kelola emosi. Di jurus kedua kelola emosi ini ada berbagai teknik atau cara-cara yang kita bisa gunakan, kita bisa aplikasikan ketika anak-anak mengalami masalah kendala di emosi. Baru yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya juang anak-anak, misalnya kegagalan yang anak-anak alami, dan apa yang harus kita lakukan ketika ada anak-anak yang gagal, lalu kita bangkitkan supaya mereka semangat kembali, itu tumbuhkan resiliensi. Lalu keempat, jaga konsistensi, jurus keempat. Jaga konsistensi ini membentuk anak-anak atau bisa merubah perilaku anak-anak yang buruk ke perilaku yang lebih baik melalui mereka menjaga konsistensi atau perilaku yang mereka lakukan. Biasanya jaga konsistensi ini cenderung ke arah anak-anak yang mempunyai masalah, misalnya terlambat ke sekolah, sering terlambat ke sekolah karena mereka tidak bisa bangun pagi. Nah, dari masalah itu kita bisa menerapkan teknik ini, namanya nanti ada habit loop, kebiasaan, membangun kebiasaan dari kebiasaan kecil itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan membentuk suatu konsistensi dalam diri mereka. Yang ketiga, menjalin koneksi. Jalin koneksi ini dalam menyelesaikan masalah anak-anak, kita menjalin koneksi, kita membangun hubungan baik dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, dengan orang tua, dan seluruh struktur yang ada di lingkungan sekolah. Baru yang keenam, kolaborasi. Hampir sama dengan menjalin koneksi, kolaborasi, kita juga berkolaborasi. Baru yang ketujuh adalah menata situasi. Menata situasi di sini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Supaya di lingkungan mereka belajar itu situasinya bisa tercipta secara aman, nyaman, dan mengembirakan. Nah, dari tujuh jurus ini, kami diminta untuk mengaplikasikan 2 jurus dalam waktu 2 minggu. 1 jurus di minggu pertama, jurus yang kedua di minggu kedua. Dari 7 jurus ini, diminta memilih 2 jurus yang dibutuhkan sesuai dengan masalah atau keadaan di lingkungan sekolah kita. Jadi saya mengambil 2, karena yang sesuai dan sangat diperlukan itu yang pertama, mengenali potensi anak-anak. Jadi mengenali potensi ini nantinya di situ ada asesmen mengenai potensi anak-anak terkait gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar, yang kedua saya ada tes Triaset atau tes kepribadian yang sesuai dengan minat arah karirnya mereka nanti. Untuk yang pertama, sebelumnya saya akan tayangkan 2 jurus yang saya ambil. Yang pertama adalah jurus 1, kenali potensi. Mengidentifikasikan
minat dan bakat murid kelas 7 SMP Negeri 1 Lirung, saya mengaplikasikan tes gaya belajar dan tes karir inklusi. Tujuannya, tes gaya belajar ini memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal. Digunakan sebagai dasar guru untuk membuat model pembelajaran secara aktif menyesuaikan metode pembelajaran. Tujuan yang kedua kenapa saya mengambil jurus satu ini yaitu dengan tes karir inklusi yang dikenal dengan reassess, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir yang dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik siswa. Karena mungkin cocok digunakan untuk siswa di kelas 7, banyak mereka yang belum mengetahui bakat minat di mana, arah karirnya nanti menjadi apa. Kan mereka masih bingung, masih mengambang apakah sesuai. Nah, tes ini gunanya kepribadian mereka disesuaikan dengan arah karir mereka yang cocok kepribadiannya seperti ini. Berarti arah karir yang bagus ke depan adalah di profesi seperti ini. Nah, itu adalah untuk mengenali potensi tes yang sudah saya lakukan pertama. Sasarannya 97 orang murid kelas 7 dari kelas 71, 72, 73, dan 74. Untuk tes yang pertama yaitu tes gaya belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar dan sudah pernah melakukan tes gaya belajar ini. Dan ini kita mengenali 3 tipe gaya belajar. Untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Ketika nanti habis selesai mereka mengerjakan tes, ada hasilnya. Siswa tersebut termasuk di tipe gaya belajar apa? Apakah masuk di visual, auditori, atau kinestetik? Dan berbagi juga untuk Bapak Ibu bahwa kalau gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, warna, tulisan, tertarik pada penampilan video, diagram, ilustrasi, slide, dan presentasi. Dan saat menerima pembelajaran, siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual ini cenderung membayangkan dalam pikiran mereka. Nah, strategi apa yang tepat Bapak Ibu guru lakukan jika anak memiliki tipe gaya belajar visual? Yang pertama, Bapak Ibu dalam pembelajaran bagus menggunakan gambar, bisa menggunakan peta-peta konsep, bisa menayangkan video dan infografik. Dan ajak murid membuat catatan yang berwarna-warni, main mapping, ataupun sketsa. Ini bisa dikaitkan dengan produk yang mereka hasilkan. Bisa nantinya siswa yang gaya belajar visual, hasilnya bisa buat catatan warna-warni, main mapping, ataupun sketsa. Gaya belajar yang kedua adalah auditori. Auditori ini cenderung mereka cepat menerima pesan atau informasi itu lewat suara atau mendengarkan. Senang berdiskusi dengan teman, mendengarkan langsung penjelasan yang disampaikan oleh guru, dan cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, strategi yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru jika siswa dengan tipe gaya belajar auditori, yang pertama bisa menggunakan dengan langsung berdiskusi dengan teman, tanya jawab, atau rekaman suara, dan lagu-lagu edukatif juga bisa. Dan dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata mereka sendiri. Ini adalah tipe gaya belajar auditori. Yang ketiga adalah tipe gaya belajar kinestetik. Mungkin Bapak Ibu guru di kelas sering menemukan siswa yang bergerak-gerak. Kalau Bapak Ibu guru menjelaskan, mereka sambil gerak-gerakkan tangan. Mungkin mereka sambil ada aktivitas fisik yang mereka lakukan. Jadi itu karena memang tipe belajar mereka adalah kinestetik. Mereka lebih aktif dengan menyentuh, bergerak, atau langsung melakukan. Suka praktik, eksperimen, dan aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan berbicara atau belajar. Tipe-tipe anak dengan gaya belajar kinestetik.
Lalu bagaimana kita memperlakukan anak-anak atau strategi pembelajaran yang kita gunakan untuk anak-anak yang memiliki tipe gaya belajar ini? Nah, kita bisa menggunakan permainan edukatif, bisa simulasi, bisa eksperimen, bisa lagi juga role play atau bermain peran. Baru, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan, misalnya mengantar tugas. Itu adalah tiga tipe gaya belajar yang dimiliki siswa dan strategi-strategi pembelajaran yang boleh Bapak Ibu guru lakukan. Lalu saya sudah menyebarkan instrumen asesmen ini. Jadi ini ya untuk 3 tipe gaya belajar supaya siswa juga mengetahui dia termasuk tipe atau gaya belajar apa, supaya anak-anak juga tahu dia harus belajar atau cara menyerap informasi yang cepat itu seperti apa untuk diri anak-anak tersebut. Dan juga tujuannya untuk Bapak Ibu guru, ada strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan jika kita sudah tahu anak-anak ini termasuk gaya belajar apa. Lalu saya sudah menyebarkan tes kepada seluruh siswa kelas 7 dan ini hasil tesnya untuk kelas 7.1 sampai kelas 7.4. Dan data ini nanti akan saya berikan ke masing-masing wali kelas, boleh juga ke guru mata pelajaran untuk jadi data bagi anak-anak kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Ini untuk kelas 7.1, beberapa orang masuk, 3 gaya belajar semua masuk di kelas 7.1. Ada yang visual, kinestetik, auditori. Ya, ini kelas 7.1. Ya. Yang dominan rata-rata di kelas. Yang kelas 7. Kinestetik. Iya, kinestetik baik. Kelas 7, kita lihat dulu dari kelas 7.1. 7.1 banyak kinestetik. Iya kan? Banyak yang gerak-gerak. Gak bisa diam 7.1. Iya. Ternyata betul, dominan gaya belajarnya mereka begitu. Cara mereka menyerap informasi atau paham pelajaran dengan cara seperti yang tadi. Kalau misalnya anak-anak sambil pegang-pegang pena, kalau pena dia ada gerak-gerakan, itu memang caranya mereka supaya mereka gampang mendengar informasi apa yang Bapak Ibu guru berikan. Pernah menemui anak-anak yang seperti itu? Sering kan? Iya, sebenarnya mereka itu kinestetik. Jadi strategi pembelajaran kita seperti tadi. Duduk begini. Role play, ya bisa menjawab sambil berdiri, bisa praktek langsung. Itu 7.1. Untuk 7.2 sekarang. 7.2 ini. Kinestetiknya 7.2. Dominan. Nyanda. 7.2 nyanda. Auditori, kinestetik juga banyak juga sebenarnya 7.2 ini. Kinestetik. Nah, ini untuk 7.3 wali kelasnya Ibu Aritna ya. Ini anak-anak. 7.3. Ini untuk 7.3. Kinestetik, auditori. Kinestetik banyak juga di kelas 7.3. Kita yang banyak. Betul begitu Ibu wali kelas mereka? Laki-laki, rata-rata laki-laki. Kita laki-laki semua. Hampir coba ini. Ini nanti cuma Chris kayak yang bagian dari situ. Ini nanti akan hasil ini akan disampaikan. 7.3 kinestetik laki-laki. Yang tanda strip itu mereka belum mengikuti tes gaya belajar. Auditori banyak 7.4. Auditori 7.4. Iya betul. Begitu. Suka mendengar 7.4. Oh, cocok. Kalau begitu memang laki-laki. Rata-rata perempuan. Auditori 7.4. Iya, auditori banyak sekali. Ini didominasi oleh auditori kelas 7.4. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7.4, banyak auditori ya. Terapkan strategi pembelajaran auditori. Apa ini? Kalau
Auditori bisa ya mendengar lagu, rekaman suara, langsung penjelasan, atau dengan diskusi dengan teman, itu mereka langsung mendengar itu cepat, cepat menerima informasi. Yang auditori seperti itu. Kalau Marvel itu anema apa? Iya kelas 82, kelas 82 belum. Nanti mau tes, coba ya, kita mau tes. Iya malas, kayak belajar malas. Iya, ini gunanya untuk siswa, nanti dia terapkan kepada siswa untuk arah pengembangan siswa terhadap hasil tes ini. Misalnya, kalau anak tersebut termasuk visual, kira-kira apa kegiatan pembelajaran yang akan kamu lakukan di rumah? Belum. Iya, visual. Visual, misalnya bisa dia nonton video di rumah, dia bisa menulis dengan catatan-catatan yang rapi dengan warna-warni. Itu apakah mereka sudah lakukan atau belum dilakukan? Sebenarnya itu jadi tugasnya guru BK sih, tapi karena guru BK tidak masuk kelas, jadi nggak ada pemantauan sama mereka. Sebenarnya bagusnya gitu, setelah mereka tahu tes, terapkan hasil tes yang kamu punya ini terhadap perkembangan belajarmu, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah kan boleh mendengarkan rekaman suara, boleh nonton video. Iya, sebenarnya gitu arahnya ke kegiatan pengembangan belajar siswa ketika siswa sudah tahu gaya belajar mereka. Dan manfaatnya bagi Bapak Ibu guru memang untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang Ibu guru akan terapkan di kelas. Sudah tahu anaknya termasuk kategori ini, akan memberikan apa saja terkait dalam pembelajaran. Oke, baru yang kedua, tes yang kedua seperti yang saya jelaskan di awal adalah dengan menggunakan tes karir inklusi yang dikenal dengan RIA, supaya siswa mampu menggali dan mengenali potensi mereka. Tes kedua yang saya berikan adalah tes mengenali potensi karir atau arah pekerjaan mereka ke depan. Dengan menggunakan tes karir inklusi ini, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat diarahkan ke jalur karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik siswa. Jadi, mereka ada tes kepribadian karir, bisa diarahkan ke jalur arah karir yang sesuai dengan minat dan karakteristik peserta didik. Mungkin dari anak perwalian Bapak Ibu belum ada yang tahu cita-citanya, belum tahu karakternya, pribadinya bagaimana. Karena ini cocok juga kita maaf. Saya pernah melakukan tes karir ini, tes inklusi ini, tes Riasets. Riasets itu adalah kepanjangan dari 6 tipe kepribadian ini. Yang pertama realistik, yang kedua investigatif, ketiga artistik, keempat tipe sosial, kelima tipe enterprising, keenam tipe konvensional. Jadi kalau misalnya dia ambil kata depannya 6 ini disingkat riaset. Riaset. Sebenarnya konvensional ini pakai K, konvensional riaset. Realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional disingkat riaset. Pernah mengikuti tes ini, jadi ingin mengetes apakah kepribadian saya sesuai dengan jurusan atau pekerjaan yang sudah saya lakukan. Ibu pernah? Dan hasilnya perguruan tinggi, hasilnya memang betul. Hasilnya sesuai. Termasuk tipe yang sosial, Kang. Iya. Saya lalu waktu di kegiatan Bimtek juga mengikuti tes ini. Hasilnya ternyata saya termasuk juga sosial. Ada 2 tipe sih, sosial dan investigatif kalau saya. Jadi 2 kepribadian itu bisa kita pilih yang sesuai, paling kita minati di mana. Kalau sosial itu dia cenderung ini. Kalau sosial itu individu, suka berinteraksi dengan orang lain, suka membantu, suka mendidik dan melayani orang. Bisa seorang guru, perawat, psikolog, maupun pekerja sosial. Ini contohnya satu. Dan ini, kenapa ini juga saya perlu aplikasikan ke siswa, karena
Ketika mereka nanti bisa tahu kepribadian mereka yang sesuai dengan tipe arah karir atau pekerjaan mereka yang sesuai dengan kepribadian mereka. Karena di sini tidak semua sekolah ada guru BK. Jadi pas di sini ada guru PK yang bisa melakukan tes ini, jadi mereka bisa mengikuti, jadi buat bekal mereka ke depan. Makanya itu penting dilakukan di sekolah ini karena belum ada. Ya, jadi tes karir inklusi diadaptasi dari tes minat karir teorinya John L. Holland yang dikenal dengan RIASEC tadi, singkatan dari 6 tipe kepribadian. Tes ini adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam pemilihan karir dan bimbingan konseling. Teori Holland mengklasifikasikan minat karir seseorang ke dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda. Yang pertama, realistik. Tipe realistik, individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik. Misalnya, contoh profesinya mereka cocoknya yang sesuai dengan kepribadian mereka bisa jadi mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani juga bisa. Baru yang kedua, tipe investigatif. Tipe ini tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran dan analitis dan penelitian. Mereka yang investigatif itu pemikiran yang punya karakter pribadi, pemikiran mendalam, suka meneliti, suka melakukan riset. Nah, biasanya cenderung minat arah profesinya itu ke ilmuwan, bisa dokter, analis data, ya, orang seris insinyur, peneliti, maupun psikolog juga bisa. Baru artistik. Artistik ini tipe individu yang tertarik pada ekspresi kreatif. Nah, kesenian, musik, desain, itu tipe artistik. Contoh profesinya seniman, penyanyi, penulis, aktor, sosial guru. Siapa tahu nanti di tes hasilnya ada 2, artistik dan sosial. Ya, aktor, desainer, musisi, arsitek. Untuk sosial, individu yang memiliki karakteristik pribadi sosial, individu ini suka berinteraksi dengan orang lain, suka membantu orang, mendidik, ataupun melayani orang. Contoh profesi bisa guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Itu untuk karakter kepribadian sosial. Yang kelima, enterprising. Individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Contoh profesi atau pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian itu, nanti anak-anak bisa jadi pengusaha, politikus, mungkin anggota dewan, ada yang bupati, atau calon manajer, marketing, ataupun pengacara juga bisa. Iya, persuasif. Yang tipe kepribadian keenam adalah konvensional. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Contoh profesi yang sesuai, akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip, atau kerja yang banyak pekerjaan di kantor, mungkin di bank, di kantor, akuntan, itu cocok untuk yang kepribadian konvensional. Nah, arah tes ini nantinya siswa tahu kepribadian mereka dan tahu arah profesi yang cocok untuk kepribadian mereka tersebut. Tes sudah dilakukan dan hasil tes untuk kelas 71 dan 74 sudah bisa diketahui untuk informasi dan data kepada wali kelas. Ini hasilnya. Hasil asesmen potensi diri tipe kepribadian arah karir. Tipe kepribadian arah cita-citanya, baru pengembang bisa kita kembangkan ke arah ekskul, pengembangan ekskul untuk siswa kelas 7 siswa baru yang mungkin masih belum tahu, belum
cocok dia mengambil kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, bisa juga ini menjadi bahan pertimbangan untuk siswa tersebut. Acuan. Nanti silakan ini disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas hasilnya. Nanti saya tempel di papan-papan informasi untuk kelas 7. Misalnya, dari kelas 71, Aaron Kemor. Tipe kepribadian Aaron dari hasil tes Reassess, dia masuk di tipe investigasi dan sosial. Tipe ini arah cita-cita yang cocok, arah cita-cita yang sesuai dokter, psikolog, bisa dosen, bisa juga konselor. Bisa lagi kalau sosial bisa perawat, bisa guru sebenarnya. Arah pengembangan ekskulnya, dia bisa masuk di klub sains. Sains ada kan di sini matematika IPA, bisa dia. Baru jurnalistik juga bisa. Baru di kerohanian bisa. Atau di palang merah remaja juga bisa. Karena kalau ada. Nah, nanti ini bisa untuk acuan dia ke depan kalau misalnya di SMA ada PMR, bisa masuk di ekskul pilihan ini. Jadi mereka lebih memilih condong pengembangan ekskul yang mana. Tapi di antara ini bisa semua mereka ikuti yang cocok sesuai dengan tipe kepribadian. Ini untuk 71, ini untuk hasil 72. Mungkin Bapak Ibu Wali kelas ada yang ingin ditanyakan siapa anak ini termasuk apa? Ada? Ibu Ritna ada? Noel Sako. Dengan Mario Pido. Noel Sako. Noel Sako dari hasil tes dia termasuk tipe kepribadian realistik. Realistik. Dia bisa tentara, bisa atlet, bisa teknisi. Dia suka bekerja menggunakan mesin. Tipe itu realistik. Bisa di olahraga. Ada tanya nih tau di kecil-kecil. Oh gitu. Oh, pas no ini. Jadi nanti sampaikan dia hasilnya realistik. Realistik tadi. Nah, suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik. Tipe realistik. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, praktis, dan teknik. Bisa juga kerja sebagai mekanik. Teknisi, kalau polisi juga boleh. Bawa-bawa alat-alat senjata. Langsung kegiatan aktivitas fisik juga banyak tuh kalau atau apa? Lebih dekat dengan DP dari pertimbangan dari orang ke segi keuangan keluarga. Iya. Atau lebih dekat mekanik. Oh ya bagus, ini diantara ini bisa dipilih pilihan ini sebenarnya. Kira-kira kamu suka yang mana, itu kembali ke anak-anak. Tinggal kita menyampaikan data hasil tesnya adalah realistik. Kira-kira ini arah karir yang cocok dengan kepribadian yang dia punya. Mario Pido. Sesuai kan dia arahnya. Bisa jadi mekanik juga kan tadi ya? Iya. Teknisi. Oke. Siapa lagi? Mario Pido. Ya. Mario Pido, realistik, artistik, ada 2 tipe kepribadian untuk Mario Pido. Satu ini lebih cita-cita. Oh iya. Jadi untuk apa tadi, artistik dan realistik dia, Kang? Realistik dan artistik. Realistik sama kayak seperti Noel Sako. Suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis. Bisa mekanik, bisa teknisi, bisa polisi. Artistik, apakah dia masuk di artistik kira-kira kalau dilihat dari kesehariannya? Seniman mungkin, penulis, aktor, desain grafis, musisi, bisa juga arsitek. Artistik dia, arsitek. Iya. Kemungkinan besar menjadi desainer rumah. Arsitek rumah bisa juga, iya. Arsitek. Melibatkan keterampilan. Arsitek bisa, ya, artistik bisa juga menggambar, buat denah-denah rumah, menggambar rumah. Bisa. Ini hasilnya. Ya, apa ini hasil?
Iya, bagusnya ini juga nanti bisa disampaikan juga dibacakan ke orang tua siswa ketika ada rapat rapat paguyuban. Jadi supaya orang tua juga ada data berdasarkan hasil tes kepribadian. Nah, ada anak-anak yang belum memiliki cita-cita. Jadi pihak sekolah sudah melakukan tes kepribadian yang sesuai dengan arah karir pekerjaan mereka ke depan. Nah, dari tes itu diketahui hasilnya mereka termasuk tipe kepribadian ini. Cita-cita yang sesuai adalah termasuk ini. Boleh juga. Baru di pengembangan ini tujuannya Bapak Kepala Sekolah ada yang ditanya bagaimana? Ada yang ada tunggu tunggu. Bapak Kepala Sekolah ada tanggapan mungkin? Iya. Mm-mm. Iya. Tipe tipe kepribadiannya mereka. Heeh, iya. Heeh, heeh, iya. Iya, diinformasikan ke orang tua. Makanya banyak kasus anak-anak yang jalan kuliah, no? Iya, banyak beberapa yang orang tua memaksakan jadi dokter, tapi mereka tidak memiliki kemampuan dan kepribadian di situ. Ke teologi. Oh, pernah? Pendeta? Heeh. Padahal saya tidak, Iya, saya basicnya di musik. iya. Jauh nih, Heeh, tidak ada panggilan hati. iya. Jadi pas di tes saya tidak ada niat sama sekali belajar dan berusaha untuk tidak lulus. Mm. Jadi Oh, iya, iya. Jadi karena orang tua memaksakan, akhirnya tidak ada kemampuan di segi itu. Iya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang bisa kita pertimbangkan buat anak-anak kita ke depannya. Karena gini, ketika kita tidak mempunyai kepribadian itu dalam diri kita, lalu kita memaksakan profesi itu, nanti kita akan merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tugas tanggung jawab pekerjaan. Iya, dan itu perlu disinkronkan, ditanyakan dulu, wawancara dulu ke orang tua, wawancara ke anak, kira-kira diinformasikan hasilnya ke orang tua. Jadi ini membantu membantu anak-anak dalam mereka mengetahui kepribadian yang sesuai dengan arah karir, pekerjaan, atau ke cita-cita mereka. Lalu arah pengembangan kegiatan di sekolah bisa juga kita petakan dalam kegiatan school yang anak-anak bisa ikuti. Lupa tadi Noel Kang 73. Noel. Iya, jika dia tentara, atlet, polisi bisa diarahkan ke yang melibatkan aktivitas fisik atau langsung langsung praktik, bisa paskibraka, bisa juga kegiatan olahraga yang tipe Noel realistik. Iya, tipe realistik. Iya, difasilitasi oleh orang tua. Di potensi bisa juga dikembangkan oleh orang tua ketika sudah tahu bahwa kepribadian anak seperti ini hasilnya, lalu arah karir atau arah pekerjaannya yang cocok seperti ini orang tua sudah tahu dan didukung potensinya dari sekarang dan hasilnya itu akan lebih maksimal lagi ketika mereka nanti dewasa ke depannya. Iya. Ini iya, betul. Betul Bapak Kepala Sekolah. Baru terakhir, ini yang kelas 74, hasil tes kepribadian ke arah cita-cita dan kegiatan pengembangan ekskul di sekolah. Ini 2 tes yang sudah saya lakukan agar anak mampu mengenali potensi yang dimiliki. Bapak Ibu Guru, sekarang saya akan melanjutkan praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu
Implementasi jurus yang kedua, jaga konsistensi. Membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Tujuannya, membantu murid membangun kebiasaan positif. Yang kedua, mengurangi kebiasaan buruk, menunda tugas, datang terlambat, sering alfa, berkata kasar. Dan terakhir, menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan perilaku itu membutuhkan suatu konsistensi. Jika ingin merubah perilaku buruk ke perilaku yang positif, maka perlu ada konsistensi yang perlu dijaga dalam tindakan yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku tersebut. Jaga konsistensi di sini membiasakan karakter positif kepada murid berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Kegiatan yang saya fokuskan di jurus kedua jaga konsistensi ini lebih kepada bagaimana membantu murid membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Kasus yang banyak ditemukan di sekolah ini, beberapa siswa yang beberapa kali alfa atau banyak alfa atau sering terlambat, itu laporan dari wali-wali kelas dan observasi yang dilakukan setiap hari, baik saat apel pagi dan laporan-laporan dari guru lain. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan dan berdasarkan data yang ada, siswa kita ada beberapa yang punya masalah yaitu sering alfa. Yang lalu pernah kita bahas di rapat bersama, ada beberapa siswa kelas 91 dan kelas 93 yang alfanya memang sudah cukup memprihatinkan. Nah, setelah saya identifikasi, setelah saya lakukan konseling kepada mereka, konseling pertemuan awal kepada mereka, rata-rata beberapa orang itu mengakui bahwa penyebab alfa atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan karena tidak bisa bangun pagi, terlambat bangun pagi. Jadi ya, terlambat bangun pagi, bangun kesiangan, menyebabkan mereka tidak ke sekolah. Ada juga dari kelas 81, kasusnya sering terlambat. Nah, inilah bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan terkait permasalahan yang beberapa siswa kita alami. Makanya saya mengambil jurus ini untuk saya aplikasikan kepada anak-anak. Jadi fokus dari jurus kedua ini, bagaimana kita para guru BK ataupun guru wali bisa membantu murid membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk itu. Nah, ini adalah cara konsepnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebuah kebiasaan itu terbentuk melalui 4 siklus. Nah, siklus tersebut ada clue atau petunjuk, kedua gairah atau carving, yang ketiga respon atau tindakan, yang keempat reward atau ganjaran. Misalnya, diibaratkan dalam hal ini petunjuknya adalah ponsel berdering. Nah, gairahnya kita nanti apa? Kalau ponsel berdering itu, siklus yang kedua. Biasanya kan kalau ponsel berdering kita penasaran kan? Penasaran ingin tahu pesan apa, dari siapa. Lalu yang siklus ketiga, respon kita apa? Misalnya kita ingin ada penasaran, ingin tahu respon kita, pastinya mengambil dan membuka HP. Lalu terakhir, siklus keempat adalah ganjaran. Ganjaran apa yang kita dapatkan setelah kita respon tindakan kita mengambil HP itu? Yaitu mendapatkan informasi baru, merasa terhubung dengan orang lain, atau menghilangkan bosan dan penat. Ini adalah siklus kebiasaan. Dan jika siklus ini kita lakukan secara berulang, petunjuk dan respon ini semakin kuat, maka akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan. Ini petunjuk dan respon ini jika kita lakukan secara berulang, maka itu membentuk suatu kebiasaan. Dari siklus tersebut bisa menemukan pola bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan baik kepada anak-anak
siswa kita, yaitu dengan memperjelas petunjuk. Kalau kita ingin membentuk kebiasaan baik, kita perjelas petunjuknya. Jika kita ingin merubah kebiasaan buruk atau sebaliknya, maka kita persulit petunjuknya. Kalau misalnya ingin membentuk, Kalau ingin membentuk sesuatu yang baik, kita perjelas petunjuknya. Misalnya, ada siswa kita yang akan mengikuti lomba lari atletik tingkat kabupaten. Jadi, bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan baik tersebut? Kita perjelas petunjuknya. Misalnya, sepatu olahraganya atau alat-alatnya bisa disimpan di tempat yang bisa cepat dijangkau atau bisa terlihat. Demikian juga sebaliknya. Jika kita ingin lepas dari kebiasaan membuka HP saat bangun tidur, maka jauhkan petunjuknya. Jauhkan persulit petunjuknya. Misalnya, HP dimatikan saat malam dan disimpan. Lalu, bagaimana caranya kita mempertahankan agar kebiasaan yang siswa lakukan itu bisa konsisten? Ini prinsipnya Bapak Ibu. Ada sebuah reptile brain di otak kita, atau disebutlah dinosaurus. Jadi di dalam otak kita itu terdapat reptile brain. Reptile brain itu apa? Jadi reptile brain ini bertugas menyalakan alarm jika ada ancaman. Di otak kita itu ada yang namanya reptile brain. Dan bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Termasuk misalnya adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman dan kita akan membangun kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman bagi diri kita. Misalnya, saat kita ingin berencana membangun kebiasaan bangun pagi sekali, misalnya kita kan guru-guru biasanya mungkin bangun 5:30. Jika kita ingin mengubah kebiasaan itu lebih baik lagi, konsisten lagi, kita berencana ingin bangun 4:30. Maka reptile brain di otak kita akan bereaksi dan berupaya untuk menggagalkan rencana untuk tidak dijalankan. Ada reaksi dan resistensi dari otak kita yang terus-menerus berupaya menggagalkan otak kita. Jadi secara tidak sadar ada sebuah reptile brain. Jadi ketika kita sudah di keadaan nyaman, kita ingin merubah diri kita, mereka akan menyerangnya, berusaha menggagalkannya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, maka kita harus memastikan perubahan yang ekstrem itu menjadi perubahan kecil yang konsisten. Atau kebiasaan kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, biasanya kita bangun 5:30, kita coba setiap hari jam 5:04 dulu. 5:04 setiap hari selama 1 minggu. Nah, nanti ketika kita melakukan hal itu dengan konsisten, itu reptile brain atau dinosaurus yang ada di dalam otak kita itu mereka tetap tertidur, mereka tidak menyala, mereka akan mati. Ini lihat ibaratnya gambar ini. Tapi ibaratnya gambar ini diibaratkan dengan anak yang ingin ikut lomba lari, tapi anak ini pertamanya tadi, nah lihat ini baterai di sini pertama kali, hari pertama sangat full. Dia hari pertama lari sejauh misalnya dari Lirung sampai Morongi. Hari kedua dari Lirung sampai Morongi lagi. Hari ketiga DP kondisi sudah mulai menurun karena terlalu memaksakan sekali, harus dia mencapai batas yang lari yang sangat jauh. Hari keempat, hari kelima, reptile brain akan lebih menyerang karena terlalu ekstrim sekali hal perubahan yang dia lakukan. Hari ke-6 reptile brain lebih menyerang. Jika cara ini dilakukan dengan konsisten dari kebiasaan yang kecil, maka dinosaurus tetap akan beresisten, tidak terlalu besar. Kalau ini kita lakukan secara konsisten terus-menerus, nah dinosaurus tidak akan lagi menyerang otak kita.
Jadi perlu resistensi, perlunya konsistensi dalam diri kita untuk mengemas, merubah hal yang tidak bagus itu menjadi hal bagus dengan cara yang konsisten. Selanjutnya, nah ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik atau menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Ini kasusnya sama sekali dengan anak-anak di sini. Misalnya, lalu saya sudah praktikan ini kepada beberapa siswa yang mengalami kasus terlambat dan alpa yang disebabkan karena bermain HP sampai larut malam. Paginya mereka tidak bisa bangun pagi, terlambat bangun, akhirnya mereka tidak sekolah, alpa. Itu sering sekali. Ataupun malam bermain dengan teman sampai larut malam, tidur waktu istirahat kurang, akhirnya saat pagi jam sekolah mereka terlambat bangun, akhirnya tidak sekolah dan alpa. Begitu juga dengan siswa di kelas 81 yang sering kali terlambat, dia sudah kecanduan HP. Jadi dia sering terlambat karena alasannya begini, terlambat bangun. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Malam hari mereka sering tidur telat gara-gara bermain gadget. Lalu kita bantu anak tersebut menghilangkan kebiasaan main gadget di malam hari dengan alur seperti ini. Kita terapkan ke ini ke anak-anak supaya bagaimana supaya mereka tidak bermain gadget saat malam hari supaya mereka tidur cepat dan bisa bangun tepat pada waktunya. Pertama, buat petunjuk jadi tidak terlihat. Petunjuknya adalah main gadget malam hari. Buat petunjuk itu tidak terlihat misalnya, kita arahkan anak-anak kita menyembunyikan HP, meletakkan HP di luar jangkauan visual saat ingin fokus atau beristirahat, dan kita bisa menyimpannya di dalam tas, bisa di laci, atau di ruangan lain. Jadi kita membuat petunjuknya itu supaya sampai tidak terlihat. Gadget itu supaya tidak terlihat bagaimana. Nah, itu buat petunjuknya jadi tidak terlihat. Baru yang kedua, buat juga jadi tidak menarik. Yang kedua, buat tidak menarik. Ajak anak-anak membuat bagaimana bermain gadget malam itu tidak menarik. Misalnya, kita mengajak anak tersebut menuliskan kerugiannya. Buat daftar kerugian yang anak-anak alami akibat terlalu sering bermain HP dan baca daftar ini saat keinginan muncul. Buat jadi tidak menariknya, ajak anak-anak membuat kerugian apa saja. Kerugian apa saja yang mereka alami akibat bermain HP, bermain gadget sampai larut malam, kita ajak anak-anak membuat kerugiannya. Lalu arahkan juga ke anak-anak, jika ada keinginan bermain HP itu muncul, maka bacalah daftar keinginan itu. Selanjutnya, siklus yang ketiga adalah respon atau tindakan. Buat petunjuk itu jadi sulit, karena yang membuat siklus kebiasaan itu ada karena adalah petunjuk dan respon, nomor 1 dan 3. Ketika nomor 1 petunjuk dan respon ini kita lakukan, itu membentuk sebuah kebiasaan. Nah, jadi yang ketiga ini tindakannya apa? Ketiga, tindakannya kita buat jadi sulit. Buat jadi sulit, anak-anak itu bermain gadget sampai buat anak-anak itu menjadi sulit bermain gadget pada malam hari. Misalnya, kita ajak anak-anak, kita arahkan anak-anak. Jika anak-anak ingin meraih HP, ingin mengambil HP, hitung mundur dari 10 sebelum melakukannya. Ajar anak-anak seperti itu. Jadi saat mereka ada keinginan mengambil HP, hitung sampai 10 detik. Untuk sebelum mengambil itu, arahkan dulu, hitung mundur 10 detik, lalu ajak anak-anak mempertimbangkan kembali. 10 detik, lalu mempertimbangkan kembali apakah dia akan mengambil HP atau tidak. Jadi mengambil HP itu. Itu cara membuat sulitnya. Jika kita sudah membuat tindakan ini sulit, lalu kita ajak anak-anak penyesalan yang berdampak. Ajak anak-anak membuat dampak yang dia lakukan ketika hal itu anak-anak lakukan.
Jadi buat dampak ketika anak-anak bermain gadget malam hari itu dampak bagi mereka apa? Dampak negatif kita ingatkan tentang bagaimana kebiasaan ini menghambat tujuan jangka panjang anak-anak. Ada juga dampak ketika misalnya mereka bermain gadget malam hari sampai terlambat. Alfa, DP dampak buat perkembangan belajarmu apa? Arahkan ke anak-anak supaya mereka menyadari bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah tidak tepat. Jadi ini siklusnya Bapak Ibu. Jika kita ingin membangun kebiasaan baru, kita terapkan siklus ini ke anak-anak kita. Baru yang kedua, caranya dengan kita membuat jurnal habit tracker atau jurnal kebiasaan yang harus mereka isi selama boleh 1 minggu dulu, nanti kita evaluasi. Dan itu bisa, kalau untuk kasus ini, anak-anak yang sering main gadget malam sampai terlambat bangun, terlambat ke sekolah sehingga alfa, mari kita lakukan itu habit tracker, kita pantau dengan jurnal tidur malam dan bangun pagi. Mereka diminta mengisi jam tidur malam berapa, jam bangun pagi berapa, jam berapa. Supaya kita bisa mengecek apakah mereka konsisten atau tidak. Jadi untuk membangun kebiasaan yang baik ini, membiasakan kebiasaan yang buruk itu memang harus perlu konsistensi dalam diri anak-anak. Mereka bisa konsisten terhadap apa yang sudah mereka rencanakan dan yang mereka sudah sepakati. Jadi ini sementara yang sudah saya lakukan dari beberapa siswa, Delvin, Ariel Basuma, Axel, Ariel, Agus Binilang, Satya. Itu kan mereka, Rizky, Yeremia, dan yang sering terlambat 81, Pergipido. Saya melaksanakan minggu lalu. Bersyukur beberapa hari ini, minggu lalu sampai 3 hari, Pergi terlambat. Tapi kemarin terlambat kan Ibu Wali. Ya, sangat disayangkan ketika biasa sudah terbiasa kembali saat maka kita selanjutan itu didampingi yang mempunyai sudah hampir konsisten. Kalau kita menerapkan konsistensi itu nanti akan berubah lagi di kebiasaan lama dan reptil brain di otak kita itu akan kembali menyerang padahal reptil brainnya sudah tidur, sudah bagus. Tapi karena 1 hari mereka ulangi lagi, nanti takutnya reptil brain lagi akan lebih menyerang otak mereka. Dan untuk Rizky juga bagus Kang, kehadirannya akhir-akhir lalu itu sudah bagus, sudah bisa diterapkan. Rizky sama Yeremia beberapa akhir-akhir ini memang tidak masuk karena sakit. Iya, tapi untuk Rizky memang bagus lalu. Waktu mengikuti kegiatan sesi konseling ini Rizky bagus, serius. Mudah-mudahan maka dari itu, mari saya mengajak wali kelas, kita kontrol habit tracker jurnal kebiasaan yang harus mereka isi itu bangun tidur malam jam berapa, bangun pagi jam berapa, supaya kita bisa tahu mereka menerapkan ini siklus ini atau tidak. Ya, Rizky bagus Kang beberapa hari ini dari saya menerapkan ini dari minggu lalu hari Rabu. Sekarang hampir 2 minggu berlalu. Rizky sudah terima kasih Rizky konsisten. Jadi nanti tolong wali kelas juga kasih penguatan ke Rizky. Bagus kamu sudah melakukannya dengan konsisten. Tolong dijaga konsistensinya karena reptil brainnya sudah berhasil dia jinakkan. Reptil brainnya sudah tidur aman. Nanti kalau misalnya dia tidak konsisten, dia itu dinosaurus reptil brain yang ada di otak kita bangun ulang mengancam kita sudah jangan bangun pagi karena sudah merasa nyaman. Baru wali kelas 91 untuk Ariel beberapa hari ini tidak hadir terus Kang. Axel juga hadir terus. Jadi ada yang sudah berhasil, ada yang konsisten, mungkin ada yang awal-awalnya konsisten bagus, satu kali dia mengulangi lagi ya. Nanti ya akan dipanggil kembali, akan diarahkan kembali. Karena yang terpenting untuk melakukan
Yang paling terpenting dalam melakukan cara ini adalah perlunya konsistensi. Jaga konsistensinya itu supaya reptil brain di otak kita itu tidak akan bangun kembali. Jika kita sudah berhasil jinakkan, kita bisa melakukan dengan rutin, konsisten secara terus-menerus, maka itu akan berhasil kita lakukan. Nah, seperti itu, Bapak Ibu Guru. Bapak ada yang mau sharing atau kasih pendapat atau bagaimana? Ya, sudah? Oke, sudah? Pas? Oke, terima kasih. Dan itu praktik baik yang bisa saya share, bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan di lingkup sekolah kita. Atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Selamat pagi. Orang itu pikirannya, Mbak Edith. Guru-guru jangan lupa tanggung jawabnya masing-masingnya. Silakan